hari ini? Coba dong ketik di kolom chat sekarang. Yang mana nih? Ke Aisyah. Uh, udah ada yang tahu nih ke Aisyah. Oh, ada yang nggak tahu nih. Wah, nggak tahu ya. Oh, kalau gitu, biar kita lebih kenal dengan pemateri kita, aku coba bacain sedikit profil dari Kak Aisyah Kurota ini. Kak Aisyah ini merupakan staf akademik dari Alphard FIF. Ada beberapa prestasi nih yang udah diraih oleh Kak Aisyah selama SMA, yaitu pertama itu medali perak TIMO atau Thailand International Mathematical Olympic Head-Round 2021 yang diselenggarakan oleh Thailand Mathematics Society. Selanjutnya ada medali perak PIMSO Philippine International Math and Science Olympic pada tahun 2021 yang diselenggarakan oleh International Champion in Education. Ada lagi nih juara satu KSNK Kompetisi Sains Nasional tingkat kabupaten tahun 2022 di bidang Informatika dan Pusat Prestasi Nasional Puspernas, Balai Pengembangan Talenta Indonesia Kemendikbudristek. Lanjut lagi nih ada lagi juara satu KSNK Kompetisi Sains Nasional tingkat kabupaten tahun 2021 bidang matematika oleh Pusat Prestasi Nasional Puspernas. Masya Allah banget kan Kak Aisyah ini. Keren banget emang Kak Aisyah ini. Kita bisa jadikan Kak Aisyah sebagai inspirasi buat semangat belajar kita. Oke, di sini aku coba untuk sapa Kak Aisyahnya dulu nih. Assalamualaikum Kak Aisyah. Halo, Waalaikumsalam. Wah, gimana kabarnya Kak? Alhamdulillah kabar baik. Gimana Rizky Alhamdulillah. kabarnya? Alhamdulillah agak stres habis Alpro ya Kak ya. Oh iya, hari ini hujan Alpro ya? Iya tadi ujian Alpro Kak. Iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah udah Kami selesai. dari panitia mengucapkan terima kasih ya kepada Kak Aisyah yang telah meluangkan waktunya untuk kita bisa mengadakan responsi kalkulus pada malam hari ini. Baik, untuk menghemat waktu, mari kita mulai acara malam ini. Kepada Kak Aisyah, waktu dan tempat kami persilahkan. Em, ini aku izin share screen dulu ya. Udah kelihatan kan ya? Sudah Kak, sudah. Jadi malam ini kita ya belajar bareng-bareng kalkulus. Ini aku udah setahun ya, gak megang kalkulus. Maksudnya udah tahun lalu kan belajar kalkulus. Jadi ntar kalau misal ada pas jelasin terus oh gitu, misal ternyata salah atau gimana gitu, mau kita tolong diingetin aja. Jadi kita mulai aja langsung. Ini dari nomor satu. Kan kalau ini ujiannya integral kan ya? Betul sekali Kak, integral. Integral. Jadi ini nomor satu itu kita disuruh mengintegralkan biasa lah ya, mengintegralkan biasa. Ini suruhan tuh kelihatan nggak? Ah udah, betul. Bentar. Jadi dari nomor satu. Sini kan kita ada fx sama dengan sin x plus 8x min cos x dan diminta untuk mengintegralkannya. Jadi kita integralkan, jadi kalau dituliskan jadinya sin x plus 8x min cos x, x sama dengan. Nah, kan kalau misalnya yang penjumlahan sama pengurangan, kita kalau misalnya integralkan ya udah jadi integralkan satu-satu, sin x diintegralkan berapa jadinya, 8x diintegralkan berapa jadinya, habis itu min cos x juga diintegralkan jadinya berapa. Jadi kalau sin x kalau diintegralkan itu min cos x kan sih ya.
cos X. Terus sekarang yang 8X. 8X diintegralkan. Kan kalau misal ada apa namanya? Misal kita ada X biasa, terus kalau mau diintegralkan Takut. misal buat X gua semua pangkat R. Jadi mau diintegralkan kan jadinya 1 per R plus 1 kali X pangkat R plus 1 kan ya. Ini juga yang 8X. 8X jadinya 8 kali X-nya kan pangkat 1. Karena pangkat 1, jadi ditambahin 1 kan. Jadi X-nya tambahin, pangkatnya tambahin 1, X pangkat 2 dikali 1 per 1 tambah 1 yaitu 2. Terus selanjutnya dikurangin cos X. Cos X kalau diintegralkan jadinya sin X kan. Sin X. Terus kalau integral itu jangan lupa ditambahin plus T. Nah, selesai. Sekarang tinggal ini 8 kali setengah bisa kita coret-coret. Sama-sama dibagi 2 dapat 4. Ini dapat 1. Jadinya minus cos X ditambah 4X kuadrat dikurangin sin X tambah C. Oke, ini udah dapat integralnya. Sampai sini teman-teman ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Masih mudah lah ya. Oke, lanjut. Ada yang mau ditanyakan dulu? Ini sepertinya kurang kuadratnya deh, Kak. Oh ya, di mana? Oh ya, benar-benar. Ya. Terima kasih. Ya, kasih ya. Jadi besok juga harus teliti. Terima kasih ya. Ada yang mau ditanyakin dulu atau tanggapin dari ini? Kalau gitu lanjut dulu ya. Ini nomor selanjutnya. Jadi di sini ada fx sama dengan x pangkat 3 dikali 2x pangkat 5 ditambah 3x kurangi 8. Kan kalau kita misal mengintegralkan dalam bentuk perkalian itu agak susah ya. Jadi kita kalau bisa ngubah bentuk persamaannya itu jadi yang lebih mudah. Biar jadi lebih mudah itu kita kalikan x pangkat 3-nya itu masing-masing ke 2x pangkat 5, 3x-nya sama min 8-nya. Jadi kita kalikan dulu sebelumnya. X pangkat 3 dikali 2x pangkat 5 ditambah 3x dikurangin 8. Kita kalikan x pangkat 3 dikali 2x pangkat 5. Jadinya kan 2 dikali x pangkat 3 kali x pangkat 5 berarti kan kalau misalnya x pangkat 3 kali x pangkat 5. Dan kalau misal kayak gini, x-nya kan sama, yang dipangkatkan kan sama. Nah, kalau yang dipangkatkan sama, bisa kita gabungkan dengan menjumlahkan nilai pangkatnya. Jadi 3 sama 5 dijumlahkan, jadi x pangkat 8. Jadi ini 2x pangkat 8. Kemudian selanjutnya x pangkat 3 dikali 3x. Kan tambah 3 kali x pangkat 3 dikali x. Berarti jadinya x pangkat 4. Selanjutnya ini x pangkat 3 dikali minus 8. Ya kan minus 8x pangkat 3. Oke, kita sudah dapat bentuk yang lebih mudahnya. Jadi sekarang kita tinggal mengintegralkan. Integral dari 2x pangkat 8 ditambah 3x pangkat 4 dikurangi 8x pangkat 3. Nah, sama dengan ini kan yang pertama 2x pangkat 8. 2x pangkat 8 ini koefisiennya kita tuliskan dulu 2 kali x pangkat 8 kita integralkan jadinya x pangkat 8-nya ditambahin 1 kan x pangkat 9 dikalikan 1 per pangkatnya itu tadi 8 tambah 1 9 ditambah sekarang yang 3x pangkat 4 berarti kan 3 dikali x-nya pangkatnya kan 4 karena diintegralkan jadi tambah 1 jadi x pangkat 5 kemudian dikali 1 per pangkatnya itu 4 tambah 1 yaitu 5 kemudian dikurangin 8 dikali x pangkat
3 tambah 1, 4, dikali 1 per 3 tambah 1 itu yaitu 4. Nah, di sini kita bisa, plus C jangan lupa. Di sini kita dapat 2 kali 1/9 berarti kan 2/9. X pangkat 9. Kemudian ditambah 3/5. X pangkat 5. Dikurangin 8 kali 4. Ini bisa sama-sama dibagi 4. Coret 1. Coret 2. Dapatnya jadi minus 2 X pangkat 4 plus C. Nah, sudah selesai yang nomor 2. Dapatnya 2/9 X pangkat 9 ditambah 3/5 X pangkat 5 dikurangin 2 X pangkat 4 plus C. Di sini sampai sini ada yang mau ditanyakan teman-teman? Yang ingin bertanya silakan raise hand atau chat di kolom komentar. Aman ya teman-teman. Ini masih dasarnya ya, yang integral ya, mengintegralkan biasa. Jadi lanjut ke yang selanjutnya aja kalau gitu. Nanti kalau misal ada yang mau ditanyakan langsung ditulis aja ya di kolom chat. Selanjutnya kita punya 4/2 X plus 1. Kita mau integralkan itu. Kalau ini kan kita nggak bisa ya integralkan biasa. Maksudnya yang langsung 2X plus 1 diintegralkan masing-masing. Soalnya ada bentuk apa namanya? Pembagiannya. Nah, di sini kita bisa pakai substitusi. Teman-teman di kelas ada belajar substitusi kan ya? Iya Kak, belajar Kak. Tapi masih belum paham Kak, ajarin ya Kak. Siap. Nanti kalau misal ada yang dibingungkan langsung tanyain aja ya. Ya guys, misalnya kalau ada yang dibingungkan langsung raise hand atau chat di kolom komentar ya. Nanti langsung dijawab sama Kakak Aisyah. Oke, lanjut ya. Ini selanjutnya integral dari 4/2X plus 1 dx. Nah, sebenarnya kalau substitusi itu, ini kebetulan yang bisa disubstitusikan tuh cuma satu ya, yang cuma 2X plus 1. Kadang kan ada juga yang variabelnya ada banyak, maksudnya variabelnya ada banyak sih, apa, bentuknya ada banyak lah gitu. Misal di sini kayak yang berdua ini ada, yang satu ada X, di sini ada ln kuadrat 3X. Jadi kayak emang biar kalau sebelum terbiasa kita emang harus coba-coba gitu. Mana sih yang bisa diinisialisasikan, di apa namanya? Ya, dimisalkan. Ini kita misalkan yang ini 4/2X plus 1 itu, kita misalkan 2X plus 1 itu beda. 2X plus 1. Nah, selanjutnya kita turunkan nih. Di DU sama dengan 2X kalau diturunkan dapatnya 2 kan. Habis itu kalau misal 1 diturunkan jadi habis. Jadi 2 dx. Nah, di sini kita udah punya DU sama dengan 2 dx. Nah, sekarang kita mau ngubah dx-nya menjadi dalam bentuk DU. Jadi kan dx sama dengan setengah DU. Oke, sekarang dimasukkan ke integralnya. Yang U, yang 2x plus 1 diubah U. Jadi kan 4/U dikali dx-nya yaitu setengah DU. Sebenarnya bisa kita coret-coret. Nah, sini ini dapat 1, ini dapat 2 kan ya. Sini kita jadinya punya integral dari 2 kali 1/U DU. Nah, di sini kan kalau misal ada koefisien yang koefisien mandiri gini, bisa kita keluarkan dari integralnya. Jadi 2 kali integral 1/U DU. Nah, misal kalau ada integral 1/U gini, kayak gini, hasil integralnya yaitu 2 dikali ln U dimultiplikan tambah C. Kan kalau misal yang biasa itu kan, misal kita ada inilah, integral 1/U kuadrat, mau diintegralkan. Kita kan bisa ubah
jadi bentuknya jadi U pangkat min 2 DU. Kan kalau misal bentuk pangkat kayak gini bisa kita ngerjakan kayak integral biasa kan. Diintegralkan kan jadinya U pangkat min 2 ditambah 1 terus dikalikan 1 per min 2 ditambah 1 tambah C. Kan sama dengan min 2 tambah 1 kan min 1. Jadi min 1 dikali U pangkat min 1. Sama aja kayak min U pangkat min 1 C. Terus bisa kita ubah jadi min 1 per U plus C. Nah, kalau misalnya yang bentuk ini 1 per U, itu spesial. Jadi 1 per U DU, dia bakal menjadi ln mutlak U plus T. Pasti di kelas juga udah pernah dibilangin juga lah ya, diajarin kan tentang ln U ini. Oke, sekarang kita lanjutkan tadi 2 kali ln U plus C. Nah, nilai U ini kita kembalikan ke semula. U tadi kan sama dengan 2X plus 1 ini kan. Nah, jadinya 2 dikali ln 2X plus 1 ditambah C. Nah, selesai. Yang nomor 1 ini. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Pak, Ya. itu 1 per U jadi ln U maksudnya? Oh, itu emang apa namanya? Bentuk spesialnya gitulah. Jadi kalau misal ada integral 1 per U, DU, kalau misal integralkan, itu hasilnya mesti ln mutlak U ditambah C. Jadi misal nanti ada integral 1 per X dx, itu sama. Nanti jadinya ln X plus C. Gitu. Jadi kalau misal bentuk 1 per X plus 1 per U gitu mesti spesial, dia jadinya bentuk ln gini hasil integralnya. Oke, Kak, itu namanya apa, Kak? Yang harus dihafal itu? Apa namanya ya? Gitu. Biar bisa hafalin aja gitu agak. Ini eksponen sih, masuk ke eksponen kayak gitu, salah eksponen. Temennya pangkat Oke, X. Kak. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, selanjutnya kita lanjut aja ya. Selanjutnya yang nomor 2. Nomor 2 ini lumayan ya, ada ln-nya juga. Nomor 2 itu ada integral, kita dimintai untuk mengintegralkan ln 3x dipangkat 2 dibagi x. Ln kuadrat 3x per x dx. Sebenarnya bentuk ini tuh ln kuadrat dari 3x itu sebenarnya ya ln 3x pangkat 2 ini. Tapi bisa dituliskan dalam bentuk seperti ini. Oke, selanjutnya kita harus mengubah ini kan bentuknya biar jadi lebih mudah untuk dikerjakan. Gimana caranya? Nah, ini bisa kita misalkan, kalau misalnya X yang kita misalkan jadi U, kan sama aja ya kayak ngubah. Jadinya kan ln, juga kecoret. Macet. Bentar ya teman-teman. Oh, bentar. Udah bisa. Oh, tiba-tiba tidak bisa keluar. Oke, lanjut ya. Maaf ya. Jadi ini kita misalkan, kalau misal kita yang dimisalkan itu X-nya kan jadinya U sama dengan X.
Nah, misal kita ubah di sini, jadinya kan sama aja kayak ln kuadrat 3U per U. Ini U. Kan sama aja ya bentuknya, jadi nggak berubah apapun. Jadi sekarang kita misalkan kalau U-nya itu sama dengan ln 3X. Oke, kita coba, kita turunkan. Aduh, bentar. Kita turunkan. U sama U, kalau diturunkan kan jadinya DU. Itu ln 3X. Kalau turunnya udah cek kemarin ya. Ln 3X kalau diturunkan, jadi kalau misal ada ln sesuatu, misalnya ln fx, gimana ya misalnya ya? So ada ln fx, jadi suatu fungsi x dilenkan. Dia kalau misal diturunkan, jadinya itu, siapa lupa lagi. Jadinya itu f, kalau diturunkan jadinya f aksen a, f aksen x dikali 1 per fx. Nah, gini. Jadi misal kita di sini kan ada ln 3x kan, jadi fx-nya yang 3x ini. Jadi misal kita ln 3x ini kita turunkan, jadinya 3x ini kita turunkan jadi 3 dikali 1 per 3x-nya. Nah, jadinya bisa dicoret-coretkan ini dx. Nah, di sini bisa kita coret-coretkan sama-sama bagi 3. Jadinya du sama dengan 1 per x dx. Di sini kita dapat du sama dengan 1 per x dx. Nah, kalau misal kita masukkan ke bentuk integralnya, jadinya kan integral ln kuadrat. Kalau kita udah ubah ya, udah ubah ke ini, ke bentuk U. Berarti 3x kan U, berarti U kuadrat dibagi X. Nah, ini dx-nya kita ubah ya. Dx berarti sama dengan X kali DU. Kali. Berarti kan dx-nya jadi X kali DU. Kali X kali DU. Ini bisa coret-coret kan X-nya jadi habis, tinggal integral U kuadrat DU. Nah, sekarang kita bisa integralkan biasa. Berarti kalau diintegralkan kan jadinya U pangkat 2 ditambah 1, yaitu 3, dikali 1 per 2 tambah 1, 3. Plus C. Nah, di sini kita ubah lagi bentuk U-nya ke bentuk semula. Tadi bentuk U-nya yaitu ln 3X. Berarti jadinya sepertiga dikali ln 3X di pangkat 3 ditambah C. Nah, sudah selesai. Oke, sampai sini ada yang dibingungkan, teman-teman? Ada yang mau ditanyakan dulu? Kalau jelasin ini, kalau kecepatan bilang ya. Kecepatan nggak tahu perlu lebih dipelankan ngomongnya. Cepet banget, Kak. Oh iya, ya Allah maaf. Oke, dipelanin ya abis ini. Ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Kak mau nanya, itu yang di DU kan sama dengan 3x 1 per 3x dx kan Kak? Itu 3x-nya yang dicoret kenapa cuma 3-nya aja? X-nya kenapa nggak ikut dicoret? Oh, ini bukan 3x, 3 kali sebenarnya. Oh, Ya, oke. kan bentuknya kalau diturunkan kan ini yang ln fx sama dengan kalau diturunin jadinya f aksen x kali 1 per fx. Berarti kan kalau 3x ini kita turunkan kan jadinya 3 doang. Oh iya. Ya, 3 kali 1 per fx-nya yaitu 3x. Ini kali ini sebenarnya. Nah, itu Baik, sudah aman. sudah. Yang lainnya ada yang mau ditanyakan dulu? Nanti ini insya Allah bakal di-share kok coret-coretannya. Habis itu ntar rekamannya juga jadi bisa dilihat ulang.
Oke, lanjut ya, berarti kalau belum ada yang mau ditanyain. Oke. Selanjutnya, ini juga substitusian. Substitusi ya, itu. Nih, ada X pangkat 2 dikali E pangkat X pangkat 3. Mau di integral, Pak? Oke, kita tulis integral dari X kuadrat kali E pangkat 2X pangkat 3 dx. Nah, di sini kan kalau diintegralkan itu apa yang bentuk eksponen. Nah, bentuk eksponen itu kan biasanya kan gini kan. Integral E pangkat X dx sama dengan E pangkat X plus C. Nah, jadi tuh emang bisanya cuma dalam bentuk ini doang. Jadi, biar kita bisa mengerjakan yang E pangkat 2X pangkat 3 ini, kita harus mengubah 2 pangkat X pangkat 3 itu dalam apa ya? Dalam satu bentuk, maksudnya dijadiin satu gitu. Jadi kita inisialisasikan U-nya itu sama dengan 2X pangkat 3. Biar nanti di sini tuh di integralnya nanti ntar tulisnya E-nya pangkat U doang gitu. Misal E pangkat U doang, ntar kita bisa ngubahnya dalam bentuk ini. E pangkat X dx itu sama dengan E pangkat X plus C. Jadi kita inisialisasikan U-nya itu sama dengan 2X pangkat 3. Berarti kalau diturunkan DU sama dengan 2X pangkat 3 kalau diturunin berarti jadinya 2-nya dikalikan pangkatnya kan 2 kali 3 dikali X-nya pangkat X-nya dipangkatkan kurangin 1 kan. Jadi X pangkat 2 dx. Nah, selanjutnya jadinya 2 kali 3 yaitu 6 kali X kuadrat dx sama dengan DU. Nah, di sini bisa kita ubah dx itu sama dengan DU per 6X kuadrat. Oke, sekarang kita tuliskan ulang dalam bentuk U. Integral X kuadrat dikali E pangkat U. Dx-nya tadi udah berubah, jadi kali DU per 6X kuadrat. Nah, di sini ada kan sama-sama X kuadrat, ini juga ada X kuadrat. Jadi bisa kita coret. Sama dibagi X kuadrat. Sisanya di sini tinggal sama dengan integral 1/6 dikali E pangkat U DU. Nah, karena 1/6 itu koefisien, jadi bisa kita keluarkan dari integralnya kan. Jadi sama dengan 1/6 Kak, kepotong Kak, maaf Kak. Kenapa? Kepotong Kak. Yang kepotong gimana? Sudah aman belum? Oh nggak jadi Kak, bisa digeser ternyata. Oh, ya. Oke. Lanjut ya. Berarti sama dengan 1/6 dikali integralnya, yaitu E pangkat U DU. Sama dengan 1/6 dikali, nah, E pangkat U DU berarti kan sama aja kayak bentuk ini. Cuma beda variabel doang. Sama aja kayak bentuk E pangkat X dx. Jadi kalau diintegralkan jadinya ini E pangkat X plus C, berarti di sini jadinya E pangkat U plus C. Nah, sekarang kita udah dapat nilai integralnya, tinggal mengembalikan nilai U-nya kan semula. Tadi nilai U adalah 2 pangkat X pangkat 3. Jadi jadinya 1/6 dikali E pangkat 2X pangkat 3 tambah C. Nah, oke, selesai. Di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Ayo yang mau ditanyakan. Oh, masih ada Kak Aisyah. Ayo silakan. Kalau yang ngambil permisalan itu, kita tuh ambilnya yang mana sih Kak? Yang permisalan yang U sama dengan 2X pangkat 3 itu yang kalau kita bisa nemuin itu seharusnya yang mana sih ciri-cirinya gitu biar gampang? Biar gampang,
sebenarnya emang harus nyoba-nyoba ya ini mungkin karena aku juga setahun lalu udah pernah belajar, maksudnya jadi udah kebiasaan. Jadi emang awal-awal dulu juga sama aja kayak harus nyoba-nyoba dulu. Mungkin tadi kalau belum tahu aku nyoba dulu U. Kok misal U itu sama dengan X kuadrat. Terus nanti baru dikerjakan, oh ternyata nggak bisa kalau U-nya permisalannya itu pakai X kuadrat. Jadi sekarang nyoba kalau kalau 2 pangkat X pangkat 3 gitu. Jadi emang harus banyak-banyak latihan biar kebiasaan, biar langsung apa ke bawah apanya namanya? Ke bawah instingnya. Nah, biasanya ke bawah instingnya ya. Tapi biasanya kalau misal yang ini tuh biasanya ngambil yang diinisialisasikan tuh pangkatnya sih. Soalnya biar itu bisa diintegralkan emang pangkatnya harus satu variabel gitu. Kalau yang biasanya gitu sih. Jadi mungkin besok pas ngerjain soal kalau ada soal yang permisalannya ada soal yang pangkat gini yang mau diinisialisasi itu bisa dicoba yang pangkatnya nya dulu. Biar mungkin nyobanya nggak lama kalau misal ternyata salah. Misal ternyata salah ya. Gimana? Oke, aman ya? Ya, terima kasih. Sama. Yang lainnya gimana? Oke, mungkin dilanjut dulu ya. Selanjutnya. Ini ada berapa soal gitu? Oke, kita langsung nyoba yang nomor 13 dulu lah biar nggak lama bahasnya yang ini. Kita coba yang nomor 13-nya. Oke, ini integral dari pangkat 3x per 1 min 2 pangkat 3x dikuadratkan dx. Ini aku juga masih mikir saya ini apa yang mau diinisialisasikan dulu. Kita coba misal kalau U-nya itu 3x. U-nya 3x apa pangkat 3x ya? Ya kita misalkan dulu lah U-nya 3x. Aku sama dengan 3x. Berarti kan nanti kalau diturunkan DU sama dengan 3x. Nah, berarti kita dapat nilai dx itu sama dengan 1/3 du. Kita coba masukkan ke integralnya. Artinya kan pangkat u dibagi 1 min 2 kali pangkat u kuadrat dx-nya diubah jadi 1/3 du kali 1/3 du. Di sini masih agak susah ya ternyata buat diubah. Jadi kita misalkan yang diubah itu pangkat 3x-nya. Oke. Misalnya yang diubah itu pangkat 3x-nya. Jadi misal U sama dengan pangkat 3x. Berarti kan kita turunkan jadinya DU sama dengan turunan kalau misal eksponen berarti kan turunan dari pangkatnya dikalikan bilangan itu lagi kan, turunan dari pangkatnya yaitu 3 dikali pangkat 3x. Oke, kalau misal kita masukkan jadinya kan ini dx, berarti kan nilai dx sama dengan du per 3 kali 3 kali pangkat 3x. Berarti kalau misal kita masukkan, jadinya integral dari u per 1 min 2 kali u dikali
DU per 3 kali E pangkat 3X. E pangkat 3X itu tadi bisa kita inisialisasikan dengan U. Di sini kita bisa coret-coret. U-nya habis. Nah, tinggal 1/3 dikali 1/, sama dengan integral 1/3 kali 1 min 2 U DU. Ternyata belum dapat ya? Oh, karena ini belum dapat, sekarang kita misalkan U-nya itu sama dengan 1 min 2 kali E pangkat 3X. Bisa nggak ya? Kita turunkan DU sama dengan, kalau satu diturunkan, satu turunkan habis itu tinggal min 2 kali E pangkat 3X kita turunkan sama kayak tadi, dikalikan turunan dari 3 pangkatnya yaitu 3X, 2 kali 3 dikali dengan eksponennya E pangkat 3X dx. Nah, di sini bisa kita dapatkan jadinya minus 6 dikali E pangkat 3X dx sama dengan DU. Dari sini kita bisa dapat dx itu sama dengan dx itu sama dengan DU per minus 6 kali E pangkat 3X. Sekarang coba kita masukkan ke integralnya. Jadi integral E pangkat 3X per, tadi udah dimisalkan jadinya U pangkat 3, U pangkat 2 dikali dx-nya yaitu DU per minus 6 dikali E pangkat 3X. Nah, di sini kita bisa nyolit-nyolit E pangkat 3X kan. Nah, tinggallah yang tersisa adalah integral dari minus 1/6 dikali 1/U kuadrat DU. Nah, di sini kita bisa ngerjain kan, tinggal ada bentuk 1/U kuadrat, habis itu minus 1/6 ini bisa kita keluarkan karena koefisien. Jadi kita keluarkan jadi minus 1/6 integral, biar gak susah, U-nya kita jadikan di atas. Karena jadikan di atas, jadi U pangkatnya jadi minus, U pangkat minus 2 DU. Jadilah di sini kita dapat kalau diintegralkan minus 1/6 muncul ya? Oh iya cuy, muncul. Tadi saya screen-nya my shelf. Guys, berapa berhenti? Saya screen-nya my shelf. Nggak apa-apa, Kak. Ini setia menunggu kok. Oh, pasti ya. Jadi terharu, lupa ya. Besok ujian apa aja? Kalkulus doang kah? Ah, udah muncul. Libur Kak besok. Besok ujian kalkulus. Itu IF Kak. Oh iya ding ya. Iya. Oke. Lanjut ya. Ini minus 1/6. Sekarang kita integralkan U pangkat min 2-nya. Kita integralkan U pangkat min 2, jadinya pangkatnya tambah 1 kan. Min 2 tambah 1 yaitu minus 1. Kemudian ini juga 1 per min 2 tambah 1 yaitu min 1. Plus C. Jadi di sini sama dengan minus 1/6 dikali minus 1
kali U pangkat min 1, biar pangkatnya nggak minus, kita turunkan lagi jadi 1 per U tambah C. Di sini minus per 6 dikali minus 1, jadinya 1 per 6. Dikali 1 per U, U-nya kita kembalikan lagi. Jadi nilai U adalah kita inisialisasikan yang ini kan, 1 min 2 kali E pangkat 3X. Jadi 1 per 1 min 2 kali E pangkat 3X. Tambah C. Nah, selesai. Dapatlah integralnya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Ini udah pada siap sih besok ini. Gak usah seperti ini. Bener nih. Lanjut ya. Kita lanjut ke ini satu soal aja ya, biar nanti yang lainnya ini apa ini. Itu banyak juga soalnya. Oke, ini satu-satu aja. Ini ada integral E pangkat minus X. Oh ya, soalnya belum muncul. Oh, udah. Yus, lanjut. Di sini ada E pangkat integral E pangkat minus X. Macet. Jadi di sini kita punya E pangkat minus X, secant kuadrat, 2 min E pangkat min X, dx. Nah, kita misalkan, biar mudah, gimana ya? Dalam sekannya ini yang kita inisialisasikan jadi U-nya. Biar kan dalam bentuk sekan itu, nah, kalau sekan kuadrat kita X dx kita integralkan. Jadinya itu kan, siapa lupa sebenarnya. Jadi apa teman-teman, DK ingat? Jadi tan X kan, tan X tambah C. Nah, kan ini bentuknya harus satu variabel, ya satu variabel. Nah, biar satu variabel, jadi kita inisialisasikan, yang diinisialisasikan itu yang secant kuadratnya. Yang ini dua, yang di dalam ini, nah yang di dalam ininya. Ya, jadi satu variabel. Ya, misalkan U sama dengan 2 min E pangkat min X. Kita turunkan, jadinya DU sama dengan 2 diturunkan, jadi habis. Habis itu minus E pangkat minus X. Kita turunkan, jadinya kalau E pangkat minus X diturunkan, jadi yang pangkatnya diturunin itu jadi minus 1 dikali E pangkat minus X-nya lagi. Dx. Nah, jadinya kan E pangkat minus X. Ini minus 1, minus kali minus 1. Jadinya plus 1 kan. Plus 1, habislah. Pastinya plus 1 gak usah ditulis, nggak apa-apa. Itu sama dengan E pangkat min X dx. Nah, kita jadinya punya nilai dx sama dengan du per E pangkat minus X. Oke, selanjutnya kita masukkan ke dalam ini ya, integralnya. Integral E pangkat minus X dikali secant kuadrat U kuadrat U dx yang kita ubah jadi du di per E pangkat minus X. Nah, di sini kita bisa coret-coretkan E pangkat minus X-nya habis. Jadilah sisanya tinggal integral secant kuadrat U du. Nah, tinggal sama kita tadi kan, secant kuadrat X dx sama dengan tan X plus C. Berarti kalau secant kuadrat U du jadinya tan U plus C. Karena kita kembalikan nilai U-nya. Nilai U-nya yaitu 2 pangkat min E pangkat min X. Dan 2 min E pangkat min X.
tambah C. Oke, selesai. Yang macet. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu teman-teman? Gak usah responsif. Udah pinter-pinter cuy. Apa? Hai guys, ada yang mau ditanyakan? Kalau udah paham boleh reaction jempol atau apalah terserah. Rekap aja Coba di mana sini. tunjukin jempol kalian. Iya. Udah paham sih Kak Iya. kayaknya sih Kak. Ya, Udah pada lanjut paham, aja. udah pada siap besok buat ujian. Semoga besok lancar ya. Lanjut lah ya berarti. Ini kita pilih satu soal aja lah. Sebenarnya semuanya modelnya sama, tinggal kalau ini kan kayak tentukan selang kemonotonan. Fx jika fx sama dengan integral kita coba ini. Bentar. Integral x 0 hingga x habis itu t per plus 2 per 1 min t kuadrat dt. Kan kalau selang kemonotonan itu sama aja kita nyari turunannya dari fx-nya kan. Habis itu nanti dibandingkan kalau misal nilai f aksen x-nya itu lebih besar dari 0, berarti selang itu monoton naik. Habis itu kalau misalnya kurang, berarti monoton turun gitu kan. Nah, sebenarnya ini 4567 itu, pencet. Kali-kali. Sebenarnya 4567 itu cara ngerjainnya sama, tinggal nurunkan integralnya ini. Jadi kita kerjain misal yang nomor 6 aja lah. Selang kemonotonan X. Jadi kita di sini, jadi kan selang kemonotonan kan kita harus cari turunannya kan. Berarti fx sama dengan integral 0 hingga x. Habis itu t plus 2 per 1 min t kuadrat dt. Untuk mencari selang kemonotonan, kita turunkan fx-nya di f aksen x. Nah, di sini juga yang integral kita turunkan terhadap x. Integral x 0 hingga x t plus 2 per 1 min t kuadrat dt. Nah, di sini kalau misal kita menurunkan integral, sebenarnya kan sama aja kan menurunkan integral. Nah, integral itu kan sebenarnya kalau gimana sih yang aku kamu ya? Kalau misal ada integral fx itu sama dengan fx plus c. Nah, mereka kan sama aja turunan dari f aksen x itu sama, sebenarnya sama dengan fx-nya. Nah, ya benar. Jadi misal kita menurunkan yang diintegralkan, sama aja kayak kembali ke bentuk semula lagi kan. Nah, ini juga gitu. Jadi kita menurunkan yang diintegralkan ini, sebenarnya balik lagi ke bentuk ini. Tapi di sini ada selangnya, ada 0 sampai x. Nah, kita masukkanlah itu. Jadinya kan t plus 2 per 1 min t kuadrat. Kita masukkan nilai x-nya, jadinya x plus 2 per 1 min x kuadrat. Kurangin karena ini 0. Jadi itu ada kan bentuk-bentuk apa ya? Ini misal ada bentuk x itu x a gini, habis itu di sini ada fx. Habis itu kita integralkan. Kita turunkan integral x a hingga x, habis itu fx kita integral diturunkan. Jadinya sama dengan FDT. Hapus. Misal kita ini
FT DT kita turunkan. Nah, itu bentuknya jadi sama dengan fx-nya dimasukin. Udah gitu doang sih. Jadinya gini doang. Kalau misal bawahnya itu A. Misalnya bawah itu sembarang A mau 1, 2, 3 atau pokoknya bilangan yang nggak ngandung X sama sekali. Jadi ini kalau yang nggak ngandung X sama sekali, X nggak ada. Nah, itu kalau di integralnya diturunkan jadinya bentuk fx-nya. Kalau misal ada bentuk x-nya, misal ini x kuadrat, di sini x. Itu di sini ada ft, dt, kita turunkan. Nah, ini kan jadinya sama dengan kita tulis ulang. Jadi kita fx kuadrat dikurangin fx-nya. Nah, biasa sih sebenarnya. Kayak gitu. Jadi ini kan karena bawahnya 0 dan itu nggak ngandung X sama sekali. Jadinya kita kurangin 0 langsung. Di sini jadi sama dengan X plus 2 per 1 min X kuadrat. Biar kita bisa menemukan, kan ini nyari selang kemonotonan. Karena nyari selang kemonotonan, kita harus cari tahu batas-batasnya. Nah, biar bisa cari selangnya itu. Biar kita bisa nemu batas-batasnya, kita harus menguraikan 1 min X kuadratnya. Jadinya 1 min X dikali 1 plus X. Oke, lanjut. Sekarang kita punya f(x) itu sama dengan X plus 2 per 1 min X kali 1 plus X. Sekarang kita cari batas-batasnya, yaitu X sama dengan min 2. Kemudian ada X sama dengan min 1. Kemudian ada X sama dengan 1. Sekarang tinggal kita cari mana yang positif, mana yang negatif. Kalau misal antara min 1 sampai 1, selang 1 sampai 1, berarti kan kita coba masukkan ke f(x) dan x-nya. Misal angka 0 dah. 0 tambah 2 per 1 min 0 ditambah 1 plus 0. Jadinya kan 2 per 1 tambah 1, 2, yaitu 1, dan ini adalah positif. Di situ kalau misal antara min 2 sampai min 1, misal kita masukkan ke X, kan lebih besar dari min 2 dan kurang dari min 1 kan. Suatu bilangan yang lebih besar dari 2, lebih besar dari min 2, kalau ditambahin 2, soalnya min 2 sama min 1 itu udah berdekatan, gak ada bulatnya. Jadi bayangin aja lah, di sini ada min 2 kan, lebih besar dari min 2. Lebih besar dari min 2, terus ditambahin 2. Berarti kan hasilnya jadi negatif kan? Ini jadi negatif sih, negatif. Itu yang atas ini negatif bentuknya. Bagi 1 min X. Nah, antara min 2 sama min 1 itu berarti bentuknya masih ada minusnya gitu kan. Jadi 1 dikurangin minus berapa, pasti hasilnya jadi positif kan, karena minus ketemu minus adalah plus. Jadi 1 plus berapa, itu mesti positif. Selanjutnya dikalikan 1 plus X-nya. Nah, 1 ditambah, kan X itu kurang dari min 1 kan, kurang dari min 1. Berarti 1 ditambah sesuatu yang kurang dari 1, kurang dari min 1, berarti kan sama aja kayak 1 dikurangin yang kecil daripada 1. Kalau geser lebih gede ya. Bentar. Kita misalkan gini, 1 plus X. Habis itu kita mau cari dia itu positif atau negatif. Nah, antara X-nya antara min 2 sama min 1. Berarti kan 1 ditambah yang lebih besar dari, yang lebih kecil dan yang besar dari min 2. Lalu tambah yang lebih besar dari min 2, itu mesti hasilnya nanti positif. Positif sih, negatif ya. Aku jadi lupa. Bentar. 1 ditambah yang lebih besar dari min 2. Lebih kecil dari, lebih besar dari min 2, berarti misal min 1 ya. 1.
Kalau kita masukin sorry. Kita masukkan di sini ada min 1,5 lah ya, biar gak susah. 1 dikurangin 1,5. Jadinya minus 0,5. Dari tadi ya, jadi minus kan hasilnya. Nah, jadi minus. Jadinya minus per positif kali minus, jadinya minus. Minus per minus, jadinya positif. Nah, jadi positif. Berarti ini negatif. Sebenarnya bentuk kayak gini tuh mesti selangnya itu kan kalau misalnya biasa kan kita kalau selangnya kan kalau misalnya sini positif mesti ini minus. Tapi kalau bentuk yang ada kuadratnya gini, ini kan bentuk kuadrat kan 1 min x kali 1 plus x. Nah, itu mesti kalau positif, habis itu kita cari salah satunya, jadi antara kanan atau kiri. Kalau misal sebelah kirinya udah negatif, mesti sebelah kanannya itu udah positif, terus sebelah kirinya positif lagi. Terus nanti ini positif, negatif, habis itu positif. Oh, selang-selangnya itu dua kali. Tuh. Ini udah positif, habis ini positif, negatif. Berarti kita udah dapat monoton naiknya itu berarti kan yang positif ini kan. Monoton naik. Monoton naik yaitu yang min 2 hingga min 1. Tapi nggak boleh sama dengan min 1 dan min 2-nya. Dan min 1 hingga 1. Kemudian yang monoton turun berarti yang negatif. Dengan tak hingga min 2 ini kan. Habis itu dan yang ini 1 hingga selesai. Jadi kita dapat monoton naik, monoton turunnya. Sebenarnya yang dijadikan perhatiannya itu ya yang ini sih menurunkan integral. Nah, ya. Sampai ini ada yang mau ditanyakan dulu? Kalau sudah aman boleh reaction-nya. Udah aman tuh Kak jempolnya Kak. Udah siap sih besok dari ujian. Anak IF mana aja nih anak IF? Ya, Aku IF juga tahu. Nah, IF, semangat ya. Kak, mohon maaf itu kameranya Kakak emang nge-freeze gitu ya Kak? Iya emang. Iya. Kameranya. Oh iya, gak apa sih, yang penting bukan akunya sih. Oh iya. Yang Android sih. Tapi aman kan suaranya ya? Tetap jalan. Suaranya. Oke, jalan. aman lah. Gak apa-apa. Kan ini code responsi bukan buat lihat baca aku juga sih. Oke, lanjut ya. Lanjut Kak. Oke, ini adalah daerah D dibatasi oleh parabola garis dan garis hitung volume benda putar. Oh, volume benda putar. Saya. Di sini berarti kita pertama-tama kita gambarkan ininya dulu. Gambarkan apa sih ini ya grafiknya. Nah, gambar grafiknya dulu di sini. Jadi di sini soal pertama itu kurang gede ya soalnya ya. Ya. Parabola Y sama dengan 4x min x kuadrat. Nah, 4x min x kuadrat. 4x min x kuadrat. Nah, di sini 4x min x kuadrat itu kan sama aja kayak x-nya bisa kita keluarkan 4 min x. Iya, gak susah juga ya. Sebenarnya mau oke. Jadi kita coba masukin nilai x satu-satu kalau gitu. Buat cari apa ya? Buat cari grafiknya, kita cari masukkan x satu-satu. Ini x, ini y. Y sama dengan 4x min x kuadrat.
Kalau misal X-nya nilainya adalah -2. Berarti kita masukkan jadinya 4 dikali -2 dikurangin -2 kuadrat. Jadinya kan -8 dikurangin -2 dikuadratkan jadinya jadi 4. -8 -4 jadi -12. Jadi kalau X-nya itu -2, Y-nya -12. -12 berarti ke bawah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Sini ya, berarti di sini. Selanjutnya, kalau misal X-nya -1, kita masukkan, jadi kan 4 dikali -1 dikurangin -1 kuadrat, jadinya sama dengan -4 dikurangin -1 dikuadratkan yaitu 1, jadilah Y-nya sama dengan -5. -4 kurangin -1, -5 kan. Jadi X-nya -1, Y-nya -5. 2/4. Nah, di sini. Selanjutnya, kalau misal X-nya 0, kita masukkan jadi 4 dikali 0 dikurangin 0 kuadrat. Nah, ini 4 kali 0 ya 0, 0, bisa dikurangi 0, ya 0. Jadi 0 kan, berarti ketika X-nya 0, Y-nya 0. Itu ketika 1. Kita masukkan jadinya 4 dikali 1 dikurangin 1 kuadrat. Jadi sama dengan 4 dikurangi 1. Oke ya? Bersih 4 kurangi 1 sama dengan 3. Berarti ketika 1 X-nya, Y-nya sama dengan 3. Sini kan. Habis itu ketika X-nya sama dengan 2. Kita masukkan jadi 4 dikali 2 dikurangin 2 kuadrat. Jadi sama dengan 8 dikurangin 2 kuadrat itu 4, jadi sama dengan 4. Ketika 2, maka ininya sama dengan 4. Y-nya berarti di sini. Jadi kalau misalnya kita gambarkan jadinya yang ada ini. Nah, data masih belum ketemu. Oke, kita lanjutkan. Kalau misal X-nya 3. Kalau misal X3, kita masukkan 4 dikali 3 dikurangin 3 kuadrat. Berarti sama dengan 12 kurangin 9. Berarti sama dengan 3. Berarti ketika 3, nah ini juga 3. Nah ini udah mulai turun nih. Berarti ini selanjutnya simetris ya. Berarti ini turun sampai sini. Habis itu ini sampai sini. Habis ini sampai sini. Nah, lanjutnya parabolanya. Selanjutnya ada garis X plus Y sama dengan 4. X plus Y sama dengan 4 itu kan berarti sama aja kayak X plus Y sama dengan 4. Sama aja kayak Y sama dengan 4 dikurangi X. Kita misalkan masukkan Y ini X. X. Ini X, ini Y. Habis itu misal X-nya -2. Jadinya Y-nya sama dengan 4 dikurangi -2, yaitu 4 tambah 2, 6. -2, Y-nya 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di sini. Habis itu kalau misal X-nya -1, Y-nya sama dengan 4 dikurangin -1. 4 kurangi -1 berarti 4 tambah 1, yaitu 5. -1, X-nya jadi 5. Jika 0, jadinya 4 ya. Ini udah. Lanjut sampai terus. Habis itu daerah D dibatasi oleh parabola Y sama dengan X kuadrat, garis X plus Y sama dengan 4, hitung volume benda putar jika diputar terhadap sama sumbu X. Jadi yang kena apa namanya? Yang kena tutup. Ini sebenarnya agak bingung sih. Soalnya
Kan ini cuma ada, nggak bingung sebenarnya. Bisa aja soalnya tuh yang mau di anu tuh sumbu batas ini yang batas parabola sama yang garis sama sumbu X. Tapi karena nggak ada diminta sama sumbu X, berarti yang ini. Nah, sekarang kita cari volume benda putarnya terhadap sumbu X. Jadi kalau terhadap sumbu X berarti diputar terhadap ini kan. Nah, terusnya sebelum ini cari luas dulu ya. Oke, pertama-tama kita buat nyari volume benda putar itu, kan gini. Kalau bisa diputar itu jadinya gini kan. Nah, kita bentuk gambarnya lagi. 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Nah, semacam inilah ya. Nih. Terus, sorry, sampai situ. Ini habis itu seret. Nah, habis itu diputar lah ini. Seret. Seret. Nah, ini yang dia harus lihat. Kalau benar-benar ini itu kan. Nah, gimana? Jadinya sampai diputar itu juga ini gini. Jadi ada bentuk lah, jadi ada bentuk bangunan. Nah, gimana caranya di volume benda putarnya? Jadi, kan kalau misal kita itu susah. Gimana ya? Misal kan benda putar ya diputar. Nah, kalau diputar itu kan kayak jadi satu lingkaran kan. Nah, karena jadi bentuk satu lingkaran, kan kalau misal kita cari luas lingkaran itu sama dengan pi r kuadrat. Nah, karena ini diputar, jadi setiap ini setiap kita tuh anggap di sini tuh ada dibagi pecah kecil-kecil. Set ini. Bagi pecah kecil-kecil. Nah, di sini kan tingginya itu sama dengan nilai fungsi ini parabola ini dikurangin fungsi dari ini apa namanya garis lurus ini. Oh ya, sebelumnya karena ini kan ada bukannya ya, ini agak susah ya. Kita pindah gambarnya coba. Pindahkan ke bawah. Aku nggak pakai harus gambar. Nah, jadi kan di sini kan kita tuh ada bentuk lempukan kan di sini. Jadi nggak bisa kalau yang langsung ngurangin. Jadi harus bisa sih langsung ngurangin. Nah, jadi ini ya bisa jadi langsung dikurangi bisa. Jadi nanti langsung fungsi atas dikurangin yang fungsi bawahnya. Nah, biar dapet volume benda putarnya itu, kita kan harus tahu luas lingkarannya itu. Susah loh. Gimana ini? Nah, ini tuh dimisalkan tingginya kan fungsi X. Fungsi X habis itu jadi kayak dibuat ini bentuk persegi panjang. Masing-masing itu dibuat persegi panjang. Jadi ntar di sini juga persegi panjang, ini juga
Ini juga. Nah, dan dengan lebarnya adalah lebarnya itu ada namanya misal delta X. Delta X itu gimana maksudnya? Jadi, Pak, maaf, itu gimana? gambarnya nggak kelihatan. Oh iya, Kelihatannya kakak. pas sudah terlihat, ini nggak kelihatan gimana? Lihat belum? Udah. Udah, oh ya. Aduh. Oh iya, kalau misal macet atau gimana, bilang aja ya. Nah. Oh, udah. Oke. Jadi itu kita nyari, sebenarnya sebelum ngerjain itu ngerjain ini dulu sih, soal yang nyari luas, apa sih namanya, luas, apa namanya, apa? Luas yang di RCR. Ini namanya luas apa ya? Ya itu yang nyari luas daerah. Nah, sebelum nyari ini. Tapi nggak apa, ini sekalian nyari luas daerah. Jadi kita nyari luas daerah aja dulu lah ya ini. Jadi kita nyari luas daerah dari parabola ini dengan garis ini. Gimana cara nyari luas daerahnya? Luas daerah itu kan berarti tinggal integral dari batas awal, berarti batas awal itu ini, sampai batas akhirnya itu ini. Nah, gimana cara nyari batas awal dan batas akhirnya? Kita harus menyamadengankan ini fungsi satu dengan fungsi yang satunya lagi. Jadi kan fungsi satunya lagi adalah parabola. Jadi parabolanya apa? Y sama dengan 4x min x kuadrat. Y sama dengan 4x min x kuadrat. Itu ada garis x plus y sama dengan 4, itu sama dengan y sama dengan 4 min x. Biar kita bisa nyari titik temunya ini, titik temu antara parabola dan garisnya, kita harus menyamadengankan kedua persamaan itu. Jadinya 4x min x kuadrat sama dengan 4 min x. Habis itu kita jadikan dalam satu ruas, pindah ke ruas kanan. X kuadrat min 4x plus 4 min x. Sama aja kayak x kuadrat min 4x plus 4 min x, berarti kan min 4x min x kan. Min 4x min x itu jadi min 5x. Ini x sama x dijadikan 1, habis itu ditambah 4 sama dengan 0. Itu selanjutnya sorry. Oke, selanjutnya berarti ini kan bisa kita apa namanya, uraikan. Sini dapat yang dikalikan itu hasilnya 4, dan kalau dijumlahkan hasilnya minus 5. Itu kan minus 4 sama minus 1 kan. Di x minus 4, sini x minus 1. Sama dengan 0. Berarti kita bisa dapat nilai x itu sama dengan 4, atau nilai x itu sama dengan 1. Jadi kalau di gambar ini, perbatasannya itu adalah ketika x sama dengan 4 dan x sama dengan 1. 4 kan yang berarti yang sebelah sini kan, mesti yang sini, yang bawah, yang lebih ke kanan kan daripada yang 1. Berarti perbatasannya itu mesti di x sama dengan 1 ini dan x sama dengan 4. Berarti kalau misal kita mau cari luas dari ini parabola berapa tadi, parabolanya dan garisnya itu parabola 4x min x kuadrat dengan garis y sama dengan 4 min x, kita tinggal masukkan ke integralnya, batasnya yaitu dari 1 hingga 4, dari 1 hingga 4, habis itu yang atas dikurangin yang bawah. Berarti yang atas itu adalah, yang atas kan ini kan parabola ini kan, parabola yang ini yang atas. Jadi yang atas itu samanya yaitu 4x min x kuadrat
dikurangin yang bawah. Yang bawah adalah 4 min X. Yang ini kan. Yang ini tuh 4 min X. Kurangin 4 min X dx. Nah, di sini bisa kita 4x min x kuadrat min 4 min x ini kita jadikan satu dulu sama x gitu. 4x min x kuadrat minus 4 habis itu plus x dx sama dengan integral 1 hingga 4. 4x kita gabungin dengan x jadi 5x. Jadi 5x min x kuadrat 4 dx. Nah, kita integralkan biasalah ini. Integralkan biasa, 5x kita integralkan, jadinya kan 5 kali, x-nya kan pangkat 1. Pangkat 1 kalau diintegralkan, jadinya pangkatnya tambah 1 kan, jadi 2 dikali 1 per 1 tambah 1 juga. 2 dikurangin x kuadrat, berarti kan x-nya pangkatnya tambah 1, jadi pangkat 3, dikali 1 per 2 tambah 1 juga, 3. Dikurangin 4 dikali X ini kan sebenarnya kali 1 ya. 1 itu kan sama aja kayak X pangkat 0. Berarti kalau misal mau X pangkat 0 ini kita integralkan kan jadinya X pangkat 0-nya tambah 1 kan, X pangkat 1. Terus depannya kali 1 per 1 kan, 1 per 1 sama aja 1. Berarti nggak usah kita tuliskan. Jadi langsung 4X di sini. Dan batas-batasnya 4 sampai 1. Ini sama dengan 52X kuadrat. Kita masukkan batas-batasnya. 5/2 dikali X kuadrat, berarti kita masukkan yang 4 dulu. Kali 4 kuadrat dikurangin 1/3 dikali X-nya 4 pangkat 3. Dikurangin 4 dikali 4. Dikurangin sekarang yang X-nya 1. 5/2 dikali 1 kuadrat dikurangin 1/3 dikali 1 pangkat 3 dapat dikurangin 4 dikali 1. Jadi sekarang kita jabarkan. Ini kan jadi 5/2 kali 4 kuadrat itu jadi 5/2 dikali 16. Dikurangin 1/3 dikali 4 pangkat 3 itu 64. Dikurangin 16. Kurangin 5/2 kali 1, 5/2 kurangin 1/3 kali 1 pangkat 3 berarti 1/3 dikurangin 4. Nah, selanjutnya adalah ini nyamain penyebut sih. Ini bisa dicoret-coret 8. Habis itu kita ya, jadi 5 kali 8. Habis itu dikurangin 64/3. Dikurangin 16. Habis itu dikurangin 5/2. Habis itu ditambah 1/3. Habis itu ditambah 4. Ya Allah, habis tempatnya. Guys. Oke, selanjutnya ini tinggal hitung ya. Hitung biasa kayak pecahan, ya udah sih pecahannya main penyebut gitu. Bisa dihitung sendiri. Selanjutnya kita mau nyari ini yang luas volume benda putarnya ya kan. Jadi keburu waktu juga biar sampai ke volume benda putar. Ya. Ya. Kalau volume benda putar itu sebenarnya tinggal P-nya itu, jadi integralnya tadi itu
dikalikan dengan pi, tapi fx-nya itu dikuadratin. Nah, macet. Nah, udah. Oke. Tadi yang volume yang nyari luas daerah itu bisa lanjutnya di teks dia aja. Habis itu volume benda putar. Gimana cara menjadi gambarnya? Coba kita gambar ulang. Bentar. Ini ada di pokoknya. Itu ada garis kiri kan. Ya, semacam ini. Nah, bisa mencari volume benda putar dari ini. Sebenarnya mencari volume benda putar itu tinggal mengalihkan, jadi dikali integralnya tadi. Jadi integral batas-batas atas sama batas bawah ini. Tadi kan berapa? 1 sama 4 ya. Integral 1 sama 4. Habis itu kalau tadi kan langsung ini kan yang atas kurang yang bawah. Nah, tapi kalau yang ini yang atas kurang yang bawah, misalkan yang atas itu fx. Habis itu yang bawah adalah gx. Itu langsung fx-nya dikurangin gx. Nah, tapi ini dikuadratkan. Tuh. Ya, itu buat yang volume benda putarnya. Di X. Itu sebenarnya kalau misal dihitung beneran, ini kan sama dengan pi kali batas atas batas bawah 1 sama 4. Habis itu fx-nya kan tadi kita udah sempat ngurangin kan fx kurangi gx. Fx kurangi gx itu tadi yang ini ya, nih. 5x min x kuadrat min 4. 5x min x kuadrat min 4. 5x min x kuadrat min 4 A2 dx. Dikali. Nah, ini ya dikuadratkan kayak biasa. 5x itu dikali 5x apa perkalian pelangi. Nah, ini jadi kali ini habis ini kali ini pelangi habis itu diintegralkan biasa di 1 sampai 4. Berarti kan 25x kuadrat. Habis itu 5x dikali min x kuadrat jadinya minus 5x pangkat 3. Habis itu 5x kali min 4 jadinya minus 20x. Habis itu ini juga digituin. Nah, semua kan ini bentuknya dalam minus, kalau enggak positif gitu kan. Dan itu kalau misal diintegralkan, ya diintegralin biasa, kayak 25x kuadrat diintegralin biasa, ini kan 25 dikali x-nya kan makanya nambah 1, x pangkat 3 dikali 1 per 2 tambah 1 juga gitu. Yang itu biasa sih, terus dimasukkan ke nilai importnya dimasukkan ke masing-masing x-nya. Gitu. Kalau sampai sini ada pertanyaan dulu nggak? Ya, mungkin ada yang mau ditanyakan. Silakan. Oh, sepertinya udah pada ngerti sih Kak ini Kak. Udah siap untuk ujian ya, besok. Ujian besok. Udah siap. Bener-bener. Ya kan sampai ini kan ujiannya sampai nyari volume benda putar. So cuma IF doang ya? Yang lainnya masih santai sih, karena belum besok. Ya sih Kak.
Gimana untuk yang ujian besok? Ada yang tanyain dulu ini buat ini mungkin yang tadi nyari daerah sama volume ini nggak sampai akhir ya, soalnya juga waktu habis itu juga konsepnya semacam itulah ya. Nah, ini ada yang tanya Kak dari Iya. Fauzan Zulfa. Ini fungsinya dikurangi dulu baru dikuadratkan. Bukan dikuadrat dulu setiap fungsinya baru dikurangin. Kayak fx pang fx apa ini? Pangkat 2 2 kurangin Miss x pangkat 2. gx iya pangkat 2. Silakan dijawab Kak. Enggak sih, dikurangin dulu. Jadi tuh ceritanya tuh bentar. Ceritanya kenapa dikurangin, jadi itu ini tuh apa ya, sebagai jari-jari kan, tadi kan luas lingkaran itu kan pi r kuadrat. Nah, pi kali r kuadratnya itu adalah ini kan, karena yang mau kita putar itu tanganku yang gerah lagi. Karena yang kita putar itu ini kan diputar ini gini gitu kan, nanti kan jadi bentuk lingkaran kan. Nah, habis itu ya ini kan jadi yang jari-jari kan cuma yang ini doang, yaitu parabola atas dikurangin yang bawah, jadi dikurangin dulu baru dikuadratin gitu. Apakah jawabannya sudah bisa diterima? Fauzan Zulfa? Coba kalau kasih jempolnya, kalau udah bisa diterima. Halo, Fauzan Zulfa? Sepertinya sudah, Kak. Ya, udah ada yang riak ini. Oke, bentar coba. Kira-kira besok ada soal yang kan biasanya kayaknya kalau yang dari lihat aku tuh, yang aku lihat tuh contoh soal itu eh batasnya tuh nggak ada yang kayak dua gini, kayak ini parabola sama garis. Mesti satunya lagi tuh sama sumbu x gitu. Jadi kalau misal sumbu x kan misal sama sumbu x doang, kan x kan sama dengan 0. Makanya jadinya yang dikuadratin cuman yang atas doang. Jadi kan fx kurangin x. Jadi fx dikurangin 0 gitu. Jadinya fx. Jadi jari-jarinya cuman, jadi itu gambarnya tuh misal gini. Ada misal ada parabola. Bukan parabola ya, apa ya? Iya sih parabola sih. Ginilah. Sret. Habis itu dibatasin sama y sama x. Nah, batas-batasnya kan jadi 0, misal ini sampai 4. Habis itu kan diputer. Sret. Diputer tuh jadinya ini kan. Diputer lah ini. Nah, ini jadi jari-jarinya tuh ya ini. Jadi yang atas, misal ini fx, dikurangin, x-nya kan 0, jadi kurangin 0. Jadi misal mau di volume badan putarnya jadi pi dikali integral batas bawah sampai batas atasnya ini, jadi misal tuh 0 sama 4, habis itu fx dikuadratin dx. Gitu. Apa yang mau yang mau ditanyain lagi? Kak, mau nanya. Hmm? Itu yang untuk batas 1 sampai 4 dan nanya itu apa tentunya dari titik potong aja ya? Iya, dari titik potongnya. Soalnya biasanya kalau pas waktu nyari titik potong itu kadang nggak dua-dua titik potongnya itu dipakai gitu. Tapi ada yang ditinggalin satu. Kadang Oh, gitu. ya itu Kadang kita kadang mungkin temunya itu dari gambarnya luas daerahnya aja, apa batasnya dari lihat luas daerahnya bukan titik potongnya. Bingungnya di situ. Kadang salah milih. Oh, oke oke oke.
Sebenarnya itu sesuai sama soalnya sih. Kalau aku sih kayak lebih enak misal digambar dulu. Habis itu kayak soal ini kayaknya ada misal kayak contoh lain nggak ya? Kayaknya ada soal lain deh. Udah ini gambar lagi, tapi gak apa-apa. Misal ini dah, ini ada nah, ada dibatasi fx itu sama dengan x, habis itu gx itu sama dengan minus x kuadrat plus 4. Jadi misal kalau digambarkan itu jadinya kan fx sama dengan x. Sorry. Nih. Straight. fx itu kan ceritanya ya y itulah y-nya. Jadi fx sama dengan x berarti ketika x1 y1, ketika x2 y2 dan lain-lain dan selanjutnya. Nah, habis itu ini gx-nya karena agak rumit kita buat agak mudah lah ya. Misal gx-nya itu sama dengan x plus 2. X plus 2 berarti karena tambah 2 geser ke misal x-nya 1 berarti y-nya 3. Nah, jadi sejajar dong. Jangan dong. Misal gx-nya x min 2. Kalau x min 2 berarti garisnya jadi gini nih. Nah, kan kalau misal nyari, nah misal soalnya tuh gini, ada luas daerah dibatasin dengan fx ini, fx sama dengan x, habis itu ada gx sama dengan x min 2, dan sumbu x. Nah, baru nih, kita kalau dari gambar kan kelihatan nih. Berarti luas daerahnya tuh yang ini. Cara nyari batas-batasnya gimana? Ya ini kan batas-batasnya itu ini sama ini, pertemuan antara sumbu x dengan fx. Jadi emang dilihat dari ini sih yang diketahui soal, habis itu dilihat digambar, oh ternyata perbatasan yang sebelah sini itu antara fx, antara sumbu x sama fx. Habis itu kalau yang di sini itu antara gx sama sumbu x. Jadi yang disama denganin habis itu, jadi sebenarnya itu fx sama dengan sumbu x. Sama dengan 0. Sumbu x kan sama dengan 0, x sama dengan 0. Habis itu yang satu lagi berarti gx sama dengan 0. Terus yang ini juga nih, cari perbatasannya. Kan kalau ini tuh ceritanya nih dia jadi segitiga ya. Jadi nggak bisa yang langsung kayak kalau kita tadi tuh yang atas kurangin yang bawah. Nggak bisa karena ada batas satu lagi nih, ada nutupin ini. Jadinya kita harus bagi dua di sini. Nah, gimana cara nyari batasnya yang ini sampai sini? Nah, perbatasan yang inilah yang dicari. Nah, perbatasan yang ini itu, ini adalah perpotongan antara gx sama dengan fx. Gitu sih kalau mau nyari batas-batas, emang lebih enak digambar habis itu. Habis itu ya dilihat yang berpotongan tuh apa sama apa. Habis itu ntar dicari titiknya gitu. Menjawab nggak itu ya? Kak, terima kasih. Paham, Sama. Kak. Jadi mau ditanyain lagi kah? Oh. Mungkin masih ada yang belum jelas, silakan ditanyakan. Kalau misal mau tanya, misal ini udah selesai, habis itu nanti ada yang mau tanya gitu, boleh chat aku boleh sih. Aku ada di grup responsi.
Langsung chat kakaknya juga boleh langsung. Atau mau sekalian joki buat UAS ya? Chat di grup juga boleh. Boleh ya? Boleh lah. Hmm. Jadi masih agak santai, belum ujiannya. Nih, Oke. memang materi yang terakhir ini agak rumit ya Kak ya? Iya sih, emang Hmm. harus apa biasanya? Kayak bener-bener dianalisis ya. Aku gitu banget ya. Ya itu. Jadi lebih enak digambar gitu Kak. Emang enak digambar. Kalau aku enaknya emang suka gambar sih. Maksudnya emang kebayang kalau biar lebih kebayang tuh digambar gitu. Daripada ngawang-ngawang. Kalau emang udah pinter banget sih nggak apa-apa sih. Aku cuman kurang bisa buat ngawang-ngawang. Jadi Ini digambar. kayaknya nanti waktu ujian di awang-awang deh Kak. Kenapa? Waktu ujian nanti di awang-awang. Kalau digambar kayaknya aduh kelamaan deh. Udah langsung cap Oh, cip aja ya. ya jangan dong. Langsung capcip juga tuh. Tapi setelah lihat responsi dari kakak Aisyah, otomatis harus bisa gambar lah ya. Ya. Coba dulu gambarnya. Coba dulu gambarnya. Itu. Ya mungkin ada yang mau ditanyain lagi. Ini Kak ada yang tanya dari Akmal. Saya agak ketinggalan tadi cara nyari jari-jarinya gimana ya Kak? Cara nyari jari-jari. Jari-jari. Oh, cara nyari jari-jari. Cara nyari jari-jari itu sebenarnya tinggal fungsi yang di atas kurangi fungsi yang di bawah. Kayak tadi ini. Nah, ini ya Allah gambarnya. Ini kan yang fungsi atas kan yang ini. Spread. Itu fungsi bawah yang ini. Nah, jari-jarinya itu fungsi atas dikurangi fungsi bawah. Ini kan jari-jarinya kan yang kita perlukan. Nah, itu tuh fungsi atas dikurangin fungsi yang bawah. Gitu. Apa sudah bisa diterima, Akmal? Kalau sudah bisa diterima, tunjukin jempolnya. Sudah ke. Sudah, Oke. Kak. Sudah. Ada lagi mau ditanyakan? Mumpung masih ada Kak Aisyah di sini, kalau ada yang belum paham, langsung ditanyakan aja. Daripada nanti waktu udah selesai nih, ih aku belum paham yang tadi. Nanti chat Kak Aisyah. Sini enak langsung kita bisa ngobrol sama Kak Aisyah. Ayo coba ditanya yang belum paham. Hmm? Hmm? Oke, kalau sudah ada yang nggak ditanyain lagi nih, ah, oke kalau udah ada yang nggak ditanyain, mengingat waktu udah malam nih, jadi kita belum tutup ya, kita sudahin acara responsi ini. Tapi sebelum itu, aku mau minta nih sesuatu kepada Kak Aisyah. Gimana? Mungkin dari Kak Aisyah
memberikan kata-kata atau closing statement agar bisa memotivasi buat kita yang mau ujian nih besok atau ke depannya. Kasih kata-kata semangat dulu, Kak. Apa ya, aku ya buat teman-teman besok semangat ya buat ujiannya, dikerjain yang teliti. Habis itu kalau misal emang masih ada yang dibingungkan, boleh nanya Kak. Aku besok nggak ada ujian kebetulan. Jadi emang free. Habis itu ya semangat buat ujiannya, yang teliti. Jangan lupa baca doa sebelum ujian. Habis itu udah sih gitu aja. Oke, aduh. Terima kasih, Kak, kata-kata motivasinya. Aku juga kagum nih sama anak-anak yang udah sangat antusias belajar pada malam hari ini. Oh ya, sebelum itu kami dari panitia juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kak Aisyah atas waktu dan ilmunya yang telah dibagikan di responsi kalkulus malam ini. Dan untuk Kak Aisyah dapat dipersilahkan untuk melanjutkan kegiatannya kembali. Oke, terima kasih ya Kak Aisyah. Ya, ya aku mau ikut fotonya nanti. Ada dokumentasi kan? Ada. Ya. Ada. Aku Oke. post selesai aja. Oke. Wah, kita udah nggak terasa ya udah di penghujung acara. Namun sebelumnya aku boleh minta tolong nggak pada teman-teman diharapkan untuk mengisi link feedback yang telah dikirimkan panitia. Boleh diisi terlebih dahulu. Yang sudah ada di kolom chat ya link feedbacknya. Sambil menunggu pengisian bagi teman-teman yang sudah selesai mengisi, mohon untuk mengaktifkan kamera agar kita bisa melakukan sesi dokumentasi. Yo, boleh diisi link feedbacknya dan dipersiapkan kameranya. Di sini ada 3 slide ya guys. Aku mulai nih dari slide pertama. Ini mana nih ya on cam cuma sedikit. Ayo guys, on cam guys. On cam dulu guys. Tunjukkan pesona kalian. On cam yuk. On cam yuk. Oke, aku mulai ya dari slide pertama. Aku hitung 1, 2, 3. Oke. Slide kedua. 1, 2, 3. Slide ketiga. 1, 2, 3. Wah, alhamdulillah kegiatan kita pada malam hari ini telah selesai. Aku ucapin terima kasih banyak ya kepada teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir dan berpartisipasi pada responsi kalkulus malam hari ini. Semoga apa yang kita pelajari ini bermanfaat dan membawa hasil yang terbaik pada ujian nanti. Sampai jumpa ya pada kesempatan selanjutnya. Aku sebagai MC mohon maaf jika ada tutur kata dan perbuatan yang salah dan kurang berkenan di hati teman-teman sekalian. Aku Rizky pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih semua. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih semua. Terima kasih.
Mana ya?